Mungkin kalian berpikir kalau Xiaomi Mi 10 adalah hal paling nekat yang dilakukan Xiaomi selama di Indonesia ini. Namun bagi saya tidak. Karena handphone yang paling nekat untuk 2020 ini adalah Redmi Note 9 Pro. Yes, saya Iqbal Fali dan selamat datang di review Redmi Note 9 Pro. Selamat menonton. Ya, inilah Redmi Note 9 Pro. Handphone paling baru dari Xiaomi untuk seri Redmi Note. Sekaligus handphone Redmi Note paling mahal yang ada saat ini. Yes, salah satu hal yang buat Xiaomi yakin kalau handphone ini akan laris di Indonesia karena seri Redmi Note itu harga itu selalu pas untuk rasionya, untuk rasio spesifikasi. Namun, menurut saya handphone ini yang paling nekat sekali. Bahkan mengalahkan nekatnya Redmi Note 10 sekalipun sebagai handphone flagship termahalnya. Mengapa demikian? Maka di sini kita bahas dulu spesifikasinya. Atau sebelumnya desainnya dulu. Yuk. Seri Redmi Note ini bisa dikatakan sebagai seri Redmi Note yang paling nekat masalah desain. Atau mungkin paling revolusioner karena beberapa seri Redmi Note sebelumnya itu hanyalah handphone basic yang pakai desain ala-ala handphone kebanyakan. Namun ini tidak. Jelas hal yang paling kentara untuk kali ini adalah penempatan lensa kameranya yang menurut saya agak kreatif dan revolusioner, berubah banget. Karena lensa ini jarang banget ditemui di handphone lain. Paling handphone yang memiliki lensa yang sama bentuknya seperti ini paling Mate 20 Pro lah. Itu pun handphone lama. Bisa dibilang ini adalah langkah bagus untuk Xiaomi karena berani mengubah desain. Good job. Untuk bahan materialnya, handphone ini pakai bahan kaca di depan dan belakang dan dilapisi Gorilla Glass 5 untuk masalah proteksi. Jadi bisa dikatakan handphone ini lumayan aman dari beberapa benturan. Namun sayangnya untuk frame handphone ini masih plastik. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dia tidak mengantarkan hawa dingin. Untuk bagian-bagiannya di atas ada air blaster dan mikrofon. Di samping kanan ada tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner dan tombol volume. Di samping kiri ada SIM slot yang udah triple slot. Sedangkan di bawah terakhir ini ada jack audio. Oke, masih keren. Ada port USB Type-C dan ada speaker, dan tak lupa ada mikrofon. Sedangkan di belakang ada kamera yang memiliki setup 4 biji. Di depan ada layar yang juga di dalamnya terdapat kamera depan yang sudah bermodel punch hole. Feel di tangan terasa enak-enak aja, walaupun menurut saya ini lumayan kebesaran karena ya Daily Diver sebelumnya cuma handphone 5 incian. Tapi overall kalau dipegang tangan tetap PW aja untuk waktu yang lama. Salah satu peningkatan dari seri Redmi ini adalah pada layar. Yes, layar handphone ini meningkat ukurannya dari Note 8 Pro kemarin cuma 6,5 inci, sekarang malah jadi 6,67 inci. Ukuran yang lumayan masif untuk seekor handphone. Untuk teknologi handphone ini masih pakai IPS, itulah mengapa salah satu alasan fingerprintnya masih di samping. Dan sayangnya handphone ini tidak memiliki embel-embel 90 Hz, 120 Hz atau apapun yang berkaitan dengan refresh rate. Sayang sekali, jadi layarnya benar-benar basic. Tapi jangan salah, handphone ini juga telah dilengkapi layar punch hole agar pandangan menjadi lebih luas.
Jika Anda bertanya tentang layar handphone ini lumayan bagus ya. Ya, lumayan bagus untuk warnanya. Setidaknya untuk mata saya ini udah PW banget. Jadi walaupun tidak pakai embel-embel AMOLED, layarnya tetap aman kok, santai. Dan itu bukan sesuatu hal yang buruk. Untuk masalah audio, handphone ini memang tidak dibekali dengan stereo. Namun suaranya menurut saya ini bagus banget. Mari kita coba. Bagaimana suaranya? Komen saya sih itu jempolan. Gas. Yes, jika Anda bertanya tentang gaming di handphone ini, Anda tidak salah. Yes, handphone ini ternyata bagus untuk para gamers. Untuk SoC sendiri, handphone ini pakai Snapdragon 720G sebagai prosesor utamanya, yang mana itu sudah berteknologi 8 nanometer, yang mana merupakan peningkatan dari seri Redmi Note 8 Pro yang waktu itu masih 12 nanometer. Untuk gameplay PUBG Mobile, handphone ini mendapatkan settingan defaultnya di Smooth Ultra dan settingan maxnya dari HD High. Namun ya, ini semua hanya karena software ya. Setelah saya coba, handphone ini ternyata bisa mentok di HDR Ultra untuk gamingnya nanti. Untuk gameplay, handphone ini halus banget, dan untuk di Smooth Ultra handphone ini ternyata bisa tembus 60 fps, hampir 60 fps. Dan jarang sekali terjadi frame drop ketika dalam gameplay. Sebuah hal bagus. Kalau untuk game kentang seperti Free Fire ini, ya bisa dipentokin kok settingannya, dan bahkan bisa HFR juga. Jadi kalau untuk gameplay cuma sekedar untuk main Free Fire, lancar juga. Dan sekedar catatan, kalau untuk Mobile Legend, handphone ini belum bisa settingan rata kanan ya. Mungkin satu atau dua dari penonton channel ini akan bertanya, Snapgram bagus nggak sih? Ya, mari kita buktikan saja, dan kita coba apakah Snapgram untuk handphone ini bagus. Let's go. Kali ini hasil dari kamera Redmi Note 9 Pro direct ya, langsung dari aplikasinya. Silahkan dicek sendiri perbedaannya dengan yang indirect. Untuk kestabilannya, dan kita buktikan apakah selamanya Android itu jelek. Kestabilannya, dan kita buktikan apakah selamanya Android itu jelek. Oke, ini ngetes Snapgram dari Redmi Note 9 Pro ya. Oke, ini untuk bahan review sebenarnya. Oke, jadi ini sebenarnya baru ngerekam. Dan ini indirect ya. Dicek sendiri bagus atau enggak ya. Ini indirect, jadi direkam dulu di kamera, baru di post ke Instagram. Oke, sekarang kita lanjut ke kamera. Kamera Redmi Note 9 Pro ini 4 biji ya. Tapi setupnya agak berbeda. Namun tetap dengan ya kamera khas mid end lah. Untuk kamera utamanya handphone ini 64 megapiksel ya. Untuk sensornya ini Samsung S5K GW1. Dipakai di Samsung Galaxy M31, Redmi Note 8 Pro, Realme X2 Pro, Realme X3 Super Zoom, dan banyak handphone lainnya. Kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kamera depth sensor 5 megapiksel.
Tidak banyak yang berubah dari Redmi Note 8 Pro. Salah satu perubahan terbesarnya hanyalah di kamera makro yang dari 2 megapiksel jadi 5 megapiksel. Namun kita coba apakah peningkatan sekecil itu berpengaruh besar untuk semua kamera ini. Mari kita lihat hasil kameranya. Dinilai sendiri untuk hasil kamera utama, dan sekarang ini untuk kamera ultra wide. Untuk ukurannya itu 0,6 ya, bukan 0,5 kali. Sekarang kamera makro 5 megapikselnya yang ya mengalami upgrade. Lensa potret 5 megapiksel yang digunakan untuk foto potret. Untuk rekaman video, handphone ini ya bisa merekam video hingga 4K. Namun sini kita coba yang Full HD, setelah itu baru yang 4K. Gas. Oke, jadi ini hasil perekaman video dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro ya. Ini untuk resolusinya Full HD at 30 fps. Saya lihat ini untuk masalah kestabilan, kalau dari preview ini rapi banget. Sayangnya belum ada lensa telefoto sih, tapi lumayan. Warnanya ini silahkan dinilai sendiri, soalnya itu semua masalah selera. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari Redmi Note 9 Pro, resolusi 4K ya, alias 2160 pixel at 30 fps. Stabilizernya mati, cuma masih kerasa stabil. Kita bawa lari dulu. Ya, ini masih lumayan. Oke. Yuk. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari kamera ultra wide ya. Resolusi 30 fps, tidak bisa di 4K, wajar. Ini warnanya dinilai sendiri, untuk distorsi juga dinilai sendiri saja. Oke, wow. Oke. Untuk kamera depan handphone ini pakai resolusi 16 megapiksel. Agak berbeda dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max yang luar negeri yang udah pakai 32 megapiksel. Namun ini dia hasil-hasilnya. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan Xiaomi Redmi Note 9 Pro ya. Kamera depan loh, bukan kamera belakang, sengaja nggak nunjukin muka. Untuk stabilnya silahkan dinilai sendiri, nggak saya lihat. Dan untuk warna silahkan dinilai sendiri lah. Dan dia cuma bisa Full HD kamera depannya. Sekian. Security, hal yang paling saya senang di handphone ini adalah kecepatan buka fingerprintnya. Oke, fingerprintnya ini belum in screen karena dia nggak pakai AMOLED. Namun samping ini nggak buruk sih, karena kecepatannya itu loh super cepat. Nah, tapi untuk rasio berhasilnya ini 9/10. Jadi lumayan bagus bagi anda yang butuh perlindungan ekstra. Ada face unlock, cuma menurut saya ya begitulah sih. Face unlock itu nggak terlalu aman. Sekarang untuk baterai handphone ini 5020 mAh. Salah satu upgrade besar juga dari Redmi Note 8 Pro yang sebelumnya cuma 4500 mAh aja. Lumayan keren. Dan untuk SOT sini yang bisa saya kasih tahu adalah 7 jam 40 menit. Untuk pemakaian wajar karena ini dipakai untuk main game 2 jam lebih, game online ya. Dan juga ini bertahan selama 1,5 hari di saya. Untuk pengecasan USB Type-C handphone ini membutuhkan waktu 1 jam 10 menit untuk mencapai penuh dari kosong.
Dan itu semua karena charger 30 watt dari Xiaomi. Dan juga ya, salah satu hal spesialnya adalah charger ini sama dengan chargernya Mi Note 10 atau Mi 10 sekalipun. Jadi bangga, lumayan bangga kalau pakai chargernya. Ya, sekarang kesimpulannya, Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Recommended gak sih? Satu jawaban dari saya sebenarnya iya. Namun mungkin bagi sebagian orang tidak, karena ini punya masalah terbesar di layar ya. Oke, baterai udah besar, proses udah ngebut, kamera udah bagus. Cuma untuk layarnya kadang menjadi masalah. Layar terlalu lebar. Seri Redmi Note tahun ini lebar semua layarnya, 6,5 paling kecil ya. Dan ya itu bukan hal yang buruk, tapi bukan juga hal yang bagus bagi sebagian orang. Mungkin ada sebagian orang yang tangannya kecil dan nggak PW megang handphone ini lama-lama. Ya jelas nggak recommended. Mungkin orang yang ya udah terbiasa pakai dua tangan, itu mungkin akan betah-betah aja untuk pakai layar handphone ini yang sebesar gini sebenarnya. Jadi semua itu tergantung aja sih. Anda yang punya pilihan, Anda yang punya uang, saya hanya merekomendasikan. Jadi kesimpulan, handphone ini layak dibeli. Oke, demikian video saya kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saya semakin semangat dan buat video. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk.